FIFA diam-diam selidiki mafia wasit pertandingan semifinal Indonesia versus Uzbekistan. Fans timnas Thailand beri komentar mengejutkan soal Sivakorn Udom. Lagi Ganjar kena sasaran setelah timnas Indonesia tidak lolos final Piala Asia U23. Meskipun VAR dipimpin wasit kontroversial, ini pesan Shin Tae-yong untuk warga Indonesia. Timnas Indonesia punya striker baru di Olimpiade Paris. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. FIFA diam-diam selidiki mafia wasit pertandingan semifinal Indonesia versus Uzbekistan. FIFA sedang melakukan penyelidikan terhadap dugaan adanya pengaruh mafia dalam pertandingan semifinal antara Indonesia dan Uzbekistan di Piala Asia U23 2024. Organisasi sepak bola internasional tersebut dikenal karena komitmennya terhadap prinsip fair play. Protes muncul terhadap pertandingan semifinal Piala Asia U23 2024. Terdapat gelombang protes terhadap pertandingan semifinal Piala Asia U23 2024 antara Indonesia dan Uzbekistan. FIFA diam-diam melakukan penyelidikan. FIFA secara diam-diam sedang melakukan penyelidikan terhadap pertandingan tersebut. Upaya ini diarahkan untuk menjaga integritas dan keadilan dalam sepak bola Asia. FIFA tertarik untuk menyelidiki kemungkinan keterlibatan mafia dalam pengaruh wasit dalam pertandingan semifinal Piala Asia U23 2024 antara Indonesia dan Uzbekistan. Fans timnas Thailand beri komentar mengejutkan soal Sivakorn Udom. Pasca takluknya timnas Indonesia U23 dari Uzbekistan di semifinal Piala Asia U23 2024, fans sepak bola Thailand memberikan beragam komentar. Timnas Indonesia U23, yang dikenal sebagai skuad Garuda Muda di bawah arahan Shin Tae-yong, harus mengakhiri perjalanan mereka di babak semifinal setelah kalah 0-2 dari Uzbekistan. Pertandingan di Stadion Abdullah bin Khalifa menyajikan momen kontroversial, termasuk gol Muhammad Ferrari yang dianulir oleh VAR karena offside Ramadan Sananta. Keputusan wasit Shen Yinhao dan VAR Sivakorn Udom mendapat sorotan karena dianggap merugikan timnas Indonesia U23. Kekalahan tersebut menarik bagi fans timnas Thailand yang mana pada pertandingan tersebut wasit VAR berasal dari negara Thailand juga. Fans Thailand menyoroti para fans timnas Indonesia selalu menyalahkan wasit atas kekalahannya. Mereka juga menyebut bahwa pencarian alasan kalah diarahkan kepada wasit VAR Sivakorn Udom. Meski gagal di Piala Asia U23, fans Thailand masih percaya bahwa timnas Indonesia memiliki kesempatan untuk lolos ke Olimpiade 2024, terutama melalui pertandingan perebutan peringkat ketiga atau melalui kualifikasi playoff antar konfederasi. Lagi Ganjar kena sasaran setelah timnas Indonesia tidak lolos final Piala Asia U23. Poster yang menfitnah Ganjar Pranowo tentang kekalahan timnas Indonesia U23 dikomentari oleh pegiat media sosial. Sebuah poster yang menampilkan gambar Ganjar Pranowo dengan narasi yang menyatakan bahwa kekalahan timnas Indonesia U23 di semifinal melawan Uzbekistan adalah hal yang baik, tersebar luas di media sosial. Narasi tersebut menyebutkan bahwa hanya sampai semifinal saja sudah cukup baik, karena jika menjadi juara, timnas akan bertemu dengan tim Israel di Olimpiade. Poster tersebut membuat kesan seolah-olah Ganjar yang mengatakan hal tersebut. Pegiat media sosial, John Sitorus, mengomentari poster tersebut dan menyatakan bahwa hal tersebut merupakan fitnah terhadap Ganjar. Meskipun sudah kalah, masih saja difitnah, ujarnya dalam unggahan di media sosialnya. Menurut John, poster yang berisi fitnah tersebut justru membuatnya semakin bangga mendukung Ganjar, karena bahkan dalam kekalahan pun, masih ada yang tidak puas. Saya semakin bangga menjadi pendukung Ganjar Pranowo.
Bahkan kekalahan saja masih membuat orang tidak puas, bagaimana jika menang? Mereka bisa membuat kerusuhan setiap hari, katanya. John juga mengungkapkan bahwa Ganjar memiliki kekuatan yang besar, meskipun sebenarnya dia bukan seseorang yang memiliki jabatan tinggi. Begitu besar kekuatan Pak Ganjar, padahal dia bukan dari keluarga elit. Bukan anak pejabat, bukan anak presiden, bukan kerabat tokoh, jelasnya. Dia menekankan bahwa Ganjar hanyalah seorang yang biasa-biasa saja, tetapi seringkali mendapat fitnah. Ganjar hanyalah orang biasa seperti kita semua. Tetapi tetap saja, dia seringkali difitnah seperti ini, tambahnya. John menyimpulkan dengan menyatakan bahwa meskipun dia mencoba untuk memahami, namun hal tersebut merupakan cara yang salah untuk mendidik seseorang. Saya mencoba untuk memahami, namun cara seperti ini tidak benar untuk mendidik orang, tandasnya. Meskipun VR dipimpin wasit kontroversial, ini pesan Shin Tae-yong untuk warga Indonesia. Timnas Indonesia U23 akan menghadapi tantangan berat dalam upaya meraih peringkat ketiga di Piala Asia U23 2024. Skuad Garuda Muda dijadwalkan bertemu dengan tim kuat Irak di Stadion Abdullah bin Khalifa pada Kamis 2 Mei 2024 pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi penentu tiket terakhir menuju Olimpiade 2024 melalui AFC Asian Cup U23. Jika tidak berhasil meraih peringkat ketiga, Timnas Indonesia U23 akan kembali berjuang melalui playoff antar konfederasi melawan Guinea. Pelatih Timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong, meminta dukungan supporter untuk memotivasi para pemain menjelang laga berat melawan Irak. Meski baru saja menelan kekalahan 0-2 dari Uzbekistan di babak semifinal, Shin Tae-yong mengajak para pemain untuk melupakan kekecewaan tersebut dan fokus pada pertandingan mendatang. Uzbekistan sudah berlalu. Sekarang, kami menantikan pertandingan besok, ucap Shin Tae-yong melalui unggahan di Instagramnya. Pemain kami sudah bekerja keras. Mohon dukungan untuk pertandingan terakhir agar kami bisa meraih tempat ketiga dan keempat. Mari bersama-sama menuju Olimpiade Paris, tambahnya. Meskipun gagal melangkah lebih jauh di turnamen ini, Timnas Indonesia U23 telah mencatat sejarah baru dalam sepak bola Indonesia dengan mencapai babak 8 besar, meski mereka adalah debutan di putaran final. PSSI awalnya hanya menargetkan lolos dari fase grup, tetapi kemenangan melawan Korea Selatan membuka peluang bagi Timnas Indonesia untuk meraih tiket Olimpiade 2024. Shin Tae-yong optimis dengan prospek Timnas Indonesia tampil di Olimpiade, dan dia berkomitmen untuk mempersiapkan tim dengan baik menjelang pertandingan penting melawan Irak. Kami percaya diri dan kami akan berusaha keras untuk mencapai Olimpiade, ujar Shin Tae-yong dalam konferensi pers setelah kekalahan dari Uzbekistan. Para pemain mungkin sudah lelah, tapi kami tetap akan bersiap untuk pertandingan pada 2 Mei. Kami akan istirahat sebentar dan kemudian fokus untuk pertandingan selanjutnya, tambahnya. Timnas Indonesia punya striker baru di Olimpiade Paris. Timnas Indonesia akan mendapat tambahan kekuatan dengan kedatangan dua pemain Liga asing, Kelvin Verdong dan Jens Raven, yang saat ini sedang dalam proses naturalisasi untuk memperkuat skuad nasional. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyatakan bahwa Martin Paes telah resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, sementara Verdong dan Jens Raven juga sedang dalam proses naturalisasi. Kelvin Verdong, yang berasal dari Belanda dan saat ini membela NEC Nijmegen, merupakan seorang bek tangguh berusia 27 tahun. Dia memiliki darah Indonesia dari ayahnya yang berasal dari Meulobah, Kabupaten Aceh Barat, Aceh. Sementara itu, Jens Raven adalah seorang penyerang yang juga berasal dari Belanda dan saat ini bermain untuk FC Dordrecht. Dia berusia 18 tahun dan memiliki darah Indonesia dari sang nenek yang berasal dari Yogyakarta. Jika proses naturalisasi berjalan lancar, kedua pemain ini berpotensi untuk melakukan debut mereka bersama Timnas Indonesia pada bulan Juni. Tim Garuda akan menghadapi dua laga penting melawan Irak dan Filipina pada Juni sebagai bagian dari kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Dengan hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk melaju ke putaran ketiga kualifikasi, timnas Indonesia akan semakin dekat dengan pesta sepak bola dunia di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jika timnas Indonesia berhasil lolos ke Olimpiade Paris, sosok Jens Raven dapat menjadi tambahan berharga bagi timnas Indonesia dalam kejuaraan tersebut yang dihelat pada bulan Juli. Dengan pengalamannya sebagai penyerang yang muda dan potensial, Raven dapat menjadi solusi untuk mengatasi kekurangan striker yang tajam yang dirasakan oleh timnas Indonesia. Dengan kontribusinya, ia dapat membantu meningkatkan performa timnas Indonesia dan memberikan kontribusi positif dalam upaya meraih hasil yang baik di Olimpiade Paris.